Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang statistik deskriptif lanjutan. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu yang terdiri dari min, modus, dan median. Nah, yang sekarang ini kita akan mempelajari tentang variabilitas data. Variabilitas atau ukuran penyebaran digunakan untuk mengetahui tingkat variasi kelompok data dengan melihat rentang data dan standar deviasi. Nah, jadi statistik deskriptif itu bisa digambarkan dengan dua. Yang pertama pemusatan data, yang kedua penyebaran data. Bedanya kalau pemusatan data berarti dilihat dari satu titik yang menggambarkan keadaan data itu. Satu titik itu bisa dilihat dari rata-ratanya dalam suatu data itu berapa, nilai yang paling banyak muncul berapa, atau nilai tengahnya berapa. Nah, kalau ukuran penyebaran ini untuk mengetahui variasinya itu bervariasikah, dalam suatu data itu nilai-nilainya bervariasikah atau hanya nilainya tuh mirip-mirip saja, seperti itu. Contohnya ini. Nah, kelihatan ya titik-titik kecil ini. Nah, misalkan ini adalah nilai ujian, rentang nilai ujian dari 40 orang mahasiswa. Nah, misalkan di sini nilainya dari 0 sampai 10. Di sini diurutkan dari mahasiswa ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 40. Nah, ternyata nilainya nih bisa dilihat ya titik-titiknya ini ya. Sebentar. Nah, dari titik-titiknya ini menunjukkan bahwa mungkin yang mahasiswa ke-1 mendapatkan nilai 5. Mahasiswa kedua mendapatkan nilai sekian dan seterusnya. Nah, dilihat penyebarannya seperti ini datanya. Ternyata ada yang mendapat nilai 2, ada yang mendapat nilai 10. Di sini rata penyebaran datanya. Sangat bervariasi. Nah, kita lihat dengan kelas lain. Kelas lain di sini dari nilai 0 sampai 10 dengan banyak siswa sama 40 orang. Ternyata mahasiswa pertama mendapatkan nilai 5. Mahasiswa kedua mendapatkan nilai 6 misalkan. Mahasiswa ketiga dapat nilai 10. Nah, dari 40 orang itu ternyata paling rendah nilainya 5. Paling tinggi nilainya 10. Dilihat di sini. Nah, ternyata nilainya tidak bervariasi, lebih bervariasi yang ini. Artinya yang bawah ini lebih homogen datanya daripada yang ini. Yang ini lebih beragam. Nah, ternyata setelah dilihat rata-ratanya, ternyata rata-ratanya sama-sama 7. Yang kelas ini 7, yang kelas satunya yang variasinya banyak itu 7. Nah, ternyata jika kita hanya mengukur berdasarkan pemusatan data saja, ini kan pemusatan data pakai rata-rata saja. Rata-rata ketemu sama-sama 7 aja belum bisa menggambarkan secara pasti semua data itu. Nah, ternyata dua kelas ini mempunyai rata-rata 7. Berarti kita sudah bisa memiliki gambaran ya, dalam dua kelas itu ternyata rata-ratanya 7 sama. Nah, tetapi kita lihat apakah variasinya sama? Ternyata setelah dilihat lagi lebih bervariasi yang kelas satunya daripada yang kelas ini. Nah, di sini menggambarkan kalau jika kita hanya melihat dari ukuran pemusatan data saja, itu belum cukup. Tetapi kita butuh variabilitas data untuk mengetahui gambaran suatu data atau spesifikasi data itu secara benar atau secara menyeluruh. Karena kalau dilihat rata-ratanya saja kan belum cukup. Jadi juga harus dilihat variasi datanya atau variabilitas data. Paham ya? Nah,
Kemudian dalam variabilitas data itu ada rentang data dan standar deviasi. Nah, rentang data seperti ini. Rentang data atau nama lainnya range, yaitu selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Rumusnya, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, contoh, nilai UTS Statistika Pendidikan. Nilainya seperti ini. Nah, coba kita lihat. Range itu kan selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini yang paling maksimum kan 8. Yang paling minimum yaitu 4. Berarti range-nya yaitu 8 dikurangi 4. Jadi sama dengan 4. Nah, berarti range-nya sama dengan 4 gitu. Nah, kemudian kita cari rentang data range dari suatu kelompok. Tadi itu kan data tunggal. Sekarang kita pakai data kelompok. Range untuk data kelompok dalam bentuk distribusi frekuensi diambil dari selisih antara nilai tengah kelas maksimum dikurangi nilai tengah kelas minimum. Nah, kalau data kelompok seperti ini, ciri-ciri data kelompok itu pasti dia memiliki kelasnya suatu rentang seperti ini. Nah, jadi ada rentangnya ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tuh memiliki rentang. Nah, kalau data tunggal tidak memiliki rentang, jadi hanya satu saja nilainya seperti itu. Nah, kalau mencari range dari data kelompok ini caranya nilainya ini 31 sampai 40 dan seterusnya ini sampai 81 sampai 90 ini kalian cari nilai tengahnya. Nah, caranya 40 ditambah 31. Nah, nanti akan terus dibagi 2. Nah, nanti akan menghasilkan 35,5 dan seterusnya sampai 85,5. Nah, kemudian range-nya itu kalian kurangkan 85,5 dikurangi 35,5 sehingga range-nya untuk data kelompok ini yaitu 50. Paham ya? Range-nya. Nah, setelah range kita akan mempelajari tentang variance. Variance adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Jadi dalam variance itu ada rumus variance dan standar deviasi. Nah, yang kita tujuan akhirnya yaitu kita akan mencari standar deviasi ini melalui variance. Seperti itu ya. Saya tadi sudah singgung sedikit homogenitas kelompok itu apa. Homogenitas kelompok itu yaitu seberapa banyak variasi kelompok dalam suatu seberapa banyak variasi nilai dari suatu kelompok tersebut. Nah, variance ini simbolnya S kuadrat untuk sampel dan tau kuadrat untuk populasi. Nah, ini rumus varian sampel seperti ini. Nah, varians populasi seperti ini. Ini rumus varian sampel, ini rumus standar deviasi. Nah, ini adalah tujuan akhirnya. Dan berikut untuk varians populasi rumusnya seperti ini, sedangkan standar deviasinya seperti ini. Tujuan akhirnya juga ini nantinya. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya rumus varian sampel dan varians populasi. Ternyata bedanya kalau varian sampel dikurangi min 1. Kalau populasi tetap dikurangi n. Dibagi n. Paham ya? Jadi bedanya. Bedanya sampel dan populasi apa sudah tahu kan ya? Sampel itu merupakan bagian dari populasi. Nah, jadi misalkan dalam 100 orang yang diambil 20 orang berarti 20 itu sampelnya. Yang 100 orang itu merupakan populasinya. Seperti itu ya. Bedanya rumus ini, ini kan varians ya, rumusnya varians.
Yang bawah ini rumusnya standar deviasi. Bedanya apa? Bedanya yang standar deviasi ini di akar. Nanti kalian cari dulu S kuadrat atau tau kuadratnya, kemudian di akar itu merupakan standar deviasinya. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Di sini ada data tunggal. Ada 10 orang. Ada data dari tinggi badan 10 orang. Ini tinggi badan ya. Tinggi badan 10 orang. Kita cari dulu rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya dari 10 orang ini yaitu ini. Nah, kemudian tiap data dikurangi sama rata-ratanya. Jadi 100 Jadi 172 dikurangi ini dikurangi 172 dikurangi 171 hasilnya adalah 1,9. Nah, dan seterusnya 170 dikurangi 171 hasilnya adalah min 0,1. Ini enggak apa-apa min ya. Ini enggak apa-apa. Nah, karena yang kita cari nanti hasilnya yang di sini. Yang di sini. Nah, dari 1,9 ini kemudian kita kuadratkan menjadi ini. Nah, ini ya. Dikuadratkan ya. Jadi yang ini dikuadratkan. Dikuadratkan menjadi itu. Nah, pengkuadratannya jadi itu. Kalau negatif dikuadratkan pasti hasilnya akan menjadi positif semuanya ya. Nah, kemudian setelah dikuadratkan hasilnya ini kalian jumlahkan. Ini dijumlah dan nanti ketemu ini 272,9. Nah, kemudian kan sudah ketemu 272,9. Kalau data tunggal ada 10 orang ini, nah berarti itu adalah data populasi. Karena kalau data sampel itu biasanya pakai data kelompok. Berarti ini yang diteliti hanya 10 orang ini. Nah, kemudian kita cari, sudah ya. Kan ini ketemu 272,9 ya hasilnya. Nah, kemudian standar deviasinya untuk kita cari. Yang ini kan bentar. Variansnya untuk populasi pakai tau kuadrat. Tadi kan ketemu 272,9. Nah, ini dibagi 10. Nah, hasilnya berapa? Kemudian ini di akar. Ini ketemu nanti hasilnya yaitu 27,29. Nah, ketemu seperti itu. Kemudian ini di akar. Di akar di sini 27,29. Sehingga standar deviasinya ketemu yaitu sebesar 5,22. Paham ya? Jadi standar deviasinya ini 5,22. Nah, kemudian ini sekarang varians untuk data kelompok. Nah, di sini ada 100 orang. Oh, enggak, ada 100 orang dengan rentang nilai seperti ini. Nah, sama kita cari, kalau untuk data kelompok ini kita cari nilai tengahnya. Ini. Caranya nyari nilai tengah sama ya kayak tadi. 21 ditambah 30 dibagi 2. Nah, hasilnya 25,5. Dicari nilai tengahnya sampai ini. Nah, kalau sudah ketemu nilai tengahnya, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata kelompok kan sudah kita pelajari sebelumnya ya. Coba kalian cari.
nilai rata-rata kelompoknya berapa. Nah, kemudian setelah dikurangi dengan nilai rata-rata kelompok itu ketemu sekian. Jadi nilai tengah dikurangi nilai rata-rata. Ketemu sekian, kemudian dikuadratkan jadi ini. Nah, setelah itu kalian kalikan. Hasilnya ini XI min X bar ini kalian kalikan dengan banyaknya frekuensi. Sehingga jadilah seperti ini. Ya, paham ya? Jadi seperti ini. FI dikali XI min X bar dalam kurung kuadrat. Sehingga diperoleh, kemudian kalian jumlahkan sehingga ketemu ini. Ketemu 26.096. Ketemu ini. Ya. Nah, setelah kalian ketemu seperti ini, kemudian kalian masukkan ke rumus varian sampel. Langsung aja kita cari standar deviasinya, langsung di akar 26.096 per 99. Jadi dikurangi 1 ya. Karena ini merupakan sampel. Nah, sehingga diperoleh standar deviasinya yaitu 16,24 gitu. Yang tadi kan yang data tunggal tadi standar deviasinya 5,22. Yang ini standar deviasinya 16,24. Artinya lebih besar yang ini kan standar deviasinya. Artinya semakin besar nilai dari standar deviasi, maka data dari suatu kelompok itu semakin bervariasi. Artinya semakin beragam. Jadi, dalam contoh ini, nah, ini kan lebih bervariasi daripada ini. Maka standar deviasinya bisa dipastikan akan lebih besar ini daripada yang ini. Paham ya? Ya sudah. Cukup sekian materi hari ini. Diskusi selanjutnya dilanjutkan di LMS dan tugas juga di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.